Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan dan juga dosen pengampus sekalian. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Pertama-tama perkenalkan, saya Guntur Satrio Bisono dengan NPM akhir 090 dari kelas Perikanan B Angkatan 2021. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai makalah yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dinamika populasi dalam rangka pemenuhan nilai UAS dengan judul pengembangan struktur alat tangkap bubu dalam meningkatkan tingkat selektivitas hasil tangkapan ikan ekor kuning. Pertama untuk pendahuluan, di mana konsep ramah lingkungan dan keberlanjutan adalah hal yang penting dalam kegiatan penangkapan ikan. Sehingga dalam kegiatan penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan kaidah ini juga perlu diperhatikan. Di mana untuk memenuhi kaidah ramah lingkungan dan keberlanjutan, alat tangkap harus memiliki tingkat selektivitas yang cukup tinggi. Tingkat selektivitas alat tangkap yang tinggi akan menentukan eh, keberlanjutan keanekaragaman hayati dan juga ekosistem perairan. Dari berbagai alat tangkap yang tersedia untuk dioperasikan, salah satu alat tangkap yang memiliki tingkat selektivitas yang tinggi adalah bubu. Di mana bubu merupakan salah satu alat tangkap yang tergolong ramah lingkungan, di mana bisa dilihat dari skor ramah lingkungan yang dimiliki bubu, yaitu berada di sekitar skor 30, di mana skor 30 ini memiliki tingkat golongan yaitu ramah lingkungan, di mana bubu ini juga merupakan alat tangkap yang pasif, di mana bubu ini tidak aktif gitu ya mencari ikan seperti alat tangkap lainnya yang menggunakan kapal dan juga kapal yang digunakan untuk menangkap ikan menggunakan jaring. Bubu itu tergolong alat tangkap yang pasif dan menggunakan umpan, di mana bubu ini juga memiliki berbagai bentuk dan bahan. Bubu bisa dibuat menggunakan rotan, menggunakan kayu, dan bahkan bisa menggunakan plastik. Bubu sendiri ini tadi ya merupakan alat tangkap yang pasif dan juga bubu ini bersifat perangkap bagi ikan. Jadi ikan yang mendatangi karena ada umpan, lalu ikan akan terperangkap dalam alat tangkap tersebut. Salah satu target bubu yang cukup atau sering digunakan adalah ikan ekor kuning. Ikan ekor kuning sendiri merupakan ikan ya merupakan komoditas konsumsi dan ekspor serta memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Bubu memiliki selektivitas yang tinggi. Hal ini dikarenakan bubu memiliki sifat penangkapan yang pasif yang tadi sudah dijelaskan, yaitu bubu tidak aktif dalam mencari hasil tangkapannya. Dengan mengetahui perbandingan struktur dan komposisi hasil tangkapan, maka akan diketahui tingkat selektivitas dari bubu terhadap target. Jadi kita pada makalah ini akan mengkaji bagaimana tingkat selektivitas bubu terhadap target tangkapannya, yaitu pada ikan ekor kuning. Di mana kita akan melihat persentase penangkapannya dan juga bagaimana perbandingan antara jurnal dengan jurnal lainnya mengenai selektivitas dari bubu ini terhadap targetnya, yaitu ikan ekor kuning. Nah, untuk metode penelitian sendiri itu menggunakan sumber dari literatur jurnal nasional maupun internasional dalam rentang waktu 2014 hingga 2024. Dalam waktunya itu rentang waktu 10 tahun, di mana dua jurnal utama yang dikaji adalah jurnal dari Sari et al. 2021 dengan judul Analisis Penggunaan Alat Tangkap Bubu Terhadap Hasil Tangkapan Ikan yang Didaratkan di Kota Pangkal Pinang dengan metode observasi, wawancara, dan analisis deskriptif yang akan digunakan untuk penelitian pada jurnal pertama. Dan untuk jurnal kedua itu dijelaskan atau dibuat oleh Iskandar et al. 2020 dengan judul Komposisi dan Distribusi Ukuran Hasil Tangkapan Sampingan Bubu Ekor Kuning di Perairan Kepulauan Seribu dengan metode observasi, analisis deskriptif, indeks Shannon-Weiner, dan juga analisis length at first maturity. Pada indeks Shannon-Weiner, maka kita akan mengkaji mengenai diversitas atau keanekaragaman yang dimiliki pada penangkapan yang dilakukan dengan alat tangkap bubu tersebut. Sedangkan untuk analisis length at first maturity atau LM ini, kita akan melihat panjang dari si ikan yang ditangkap, apakah ikan ini sudah dalam keadaan matang gonat atau belum. Karena menggunakan analisis length at first maturity, kita dapat mengetahui gitu apakah ikan ini sudah matang gonat berdasarkan panjang ikan yang dimiliki. Nah, untuk hasil penelitian pada jurnal pertama itu presentasi tangkapan ikan pada kapal 20 GT, di mana ikan ekor kuning memiliki presentasi sebesar 72,9%. So, ikan ekor kuning ini hampir menguasai sekitar 3/4 dari semua total tangkapan yang ada. Sedangkan pada urutan kedua yaitu ikan kerapu sunu
yang berada di angka 4,26%, di mana presentasi ini tergolong cukup jauh dibanding presentasi ikan ekor kuning. Jadi bisa dibilang meskipun berada peringkat kedua, maka ikan kerapu sumu ini masih tergolong sangat jauh dan tidak menjadi tangkapan utama pada kapal 20 GT ini. Dan penangkapan pada kapal 20 GT ini bisa dinilai tepat sasaran atau memiliki bycatch yang tergolong rendah karena target utamanya itu ikan ekor kuning berhasil berada di angka 72% atau cukup tinggi. Nah, untuk berikutnya ada masih jurnal yang pertama, yaitu untuk kapal 25 GT, di mana persentase penangkapan ikan ekor kuning itu berada di angka 76,48%. Presentasinya tidak jauh beda dengan prestasi pada kapal 20 GT, di mana ikan ekor kuning ini menguasai sekitar 3 per 4 dari total tangkapan. Dan yang berada di di tingkat kedua pun masih ikan kerapu sunu yang presentasinya berada di angka 3,72%, yang sama seperti sebelumnya tergolong cukup jauh. Mungkin persamaan dari kedua penangkapan ini adalah berada di wilayah yang sama, sehingga hasil persentase penangkapan yang didapat pun tidak akan jauh beda. Mungkin pada kapal 25 GT memiliki penangkapan yang sedikit lebih besar dibanding 20 GT. Namun secara keseluruhan rata-rata pada penangkapannya memiliki presentasi yang tidak jauh beda. Yang berikutnya untuk jurnal kedua, itu kita akan melihat persentase tangkapan pada jurnal kedua, di mana persentase tangkapan terbesar berada di pada family Caecinoidae, itu berada di angka 31,98%, atau bisa dibilang hampir sepertiga dari total tangkapan yang dilakukan. Sedangkan pada peringkat kedua yaitu ada family Holocentridae, berada di angka 15,63%. Di mana family Holocentridae ini bisa dibilang separuh dari family Charcionidae. Family Charcionidae ini adalah ikan ekor kuning ya teman-teman. Jadi ikan ekor kuning masih mendominasi pada jurnal kedua ini meskipun tidak sebesar pada jurnal pertama. Beberapa faktor yang mempengaruhi pada jurnal kedua ini, di mana lokasi penangkapan ikannya itu berada di wilayah yang kaya akan pakan alami. Jadi banyak ikan-ikan lain yang juga masuk ke wilayah tersebut. Jadi tingkat ikan yang berada di wilayah tersebut cukup beragam, sehingga komposisi ikan ekor kuning yang menjadi target utama itu sedikit cukup berkurang ya dibanding dengan jurnal pertama tadi. Itu berada di angka 30% dibanding 100%. Untuk penjelasan dari presentasi yang tadi, di mana komposisi hasil tangkapan untuk total yang ditangkap pada jurnal kedua itu berada di angka 2073 ekor dengan berat 441,312 kg. Sedangkan komposisi tangkapan ikan ekor kuning berada di angka 30,58% atau seberat 186,896 kg. Persentase ini bisa dibilang hampir sepertiga dari total tangkapan yang dihasilkan. Sedangkan bycatch yang berada itu ada ikan kakap, ikan suanggi, dan ikan serak. Sedangkan untuk diversitas dan keragaman, indeks Shannon-Wiener berada di angka 2,137 atau berada di tingkat diversitas yang sedang. Jadi penangkapan yang dilakukan di jurnal 2 ini tergolong memiliki diversitas yang sedang, meskipun tadi ada banyak ya persentasenya, namun masih tergolong sedang dan belum sangat beragam ataupun tidak beragam sama sekali. Jadi tergolong keragaman yang normal. Lalu untuk bycatch, sebagian besar adalah ikan yang belum matang gonat. Tadi ini untuk perhitungan length of maturity, di mana bycatch ini dilihat kalau ikan ini sudah matang gonat berdasarkan panjang dari si ikan tersebut. Sedangkan yang ditemukan adalah sebagian besar bycatch adalah ikan yang belum matang gonat. Artinya ikan tersebut belum memenuhi panjang sebagai ikan yang sudah matang gonat seperti itu. Jadi tangkapannya adalah ikan-ikan yang memang belum siap ditangkap bycatch-nya. Seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari yang saya sampaikan sebelumnya, di mana jurnal 1 itu presentasi ikan ekor kuning tergolong lebih tinggi dan menunjukkan selektivitas alat bubu yang tinggi. Sedangkan pada jurnal 2, diversitas hasil tangkapan lebih tinggi dengan proporsi bycatch yang lebih besar. Faktor pengaruh dari perbedaan jurnal 1 dan 2 adalah lokasi penangkapan, di mana tadi sudah dijelaskan kalau jurnal 2 ini berada di lokasi penangkapan yang kaya akan pakan alami, sehingga lebih banyak ikan yang datang ke wilayah tersebut.
Kemudian untuk struktur bubu yang memiliki panjang lebar dan juga bukaan mulut bubu yang cukup berbeda antara jurnal 1 dan jurnal 2, dan juga teknik operasional atau teknik pengoperasiannya yang berbeda antar wilayah. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik adalah meskipun terdapat perbedaan pada jurnal 1 dan jurnal 2, bubu pada jurnal 1 dan jurnal 2 masih dinilai efektif dalam menangkap ikan ekor kuning dan memiliki tingkat aktivitas yang tinggi sesuai dengan pernyataan di awal, di mana bubu pada pengkajian yang dilakukan terbukti memiliki tingkat selektivitas yang tinggi dalam operasian penangkapan ikan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.